Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiawal Sifani dengan NIM 240411100159 dari kelas Jaringan Komputer IF 3A. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjalankan atau membuat video untuk menampilkan tabel MAC address pada switch. Untuk yang pertama, telah tertera gambar topologinya, lalu terdapat tabel pengalamatan, lalu ada tujuan, yaitu latihan 1 untuk membangun dan mengkonfigurasi jaringan, latihan 2-nya memeriksa tabel MAC address dari switch. Ini merupakan skenario-nya. Lalu ada kebutuhan perangkat, yaitu 2 switch, yaitu Cisco 2960 dengan Cisco IOS Release 15.22. Lalu ada 2 PC, lalu juga kabel konsol untuk mengkonfigurasi perangkat Cisco IOS via port konsol. Lalu ada kabel Ethernet seperti yang diperlihatkan dalam topologi. Oke, langsung saja kita praktek. Yang pertama, kita butuh 2 PC dan 2 switch. Kita taruh PC pertama di sini, lalu PC kedua. Selanjutnya kita butuh switch. Kita pergi ke network device, lalu kita pilih switch, kita pilih yang 2960. Oke, jika sudah, kita beri nama switch ini dengan switch 1, lalu yang satunya yaitu switch 2. Selanjutnya untuk PC, juga kita ganti namanya menjadi PC A dan PC B. Oke, jika sudah, lalu kita kabelkan dengan kabel straight dari PC A menggunakan fast Ethernet, lalu ke fast Ethernet 06. Selanjutnya dari switch 1 ke switch 2 yaitu fast Ethernet 01/1. Di sini juga fast Ethernet 0/1. Selanjutnya dari switch 2 ke PCB yaitu fast Ethernet 018. Oke, jika sudah seperti ini, maka konfigurasikan nama perangkat seperti yang ditunjuk dalam topologi sudah, yaitu switch dengan switch 1 dengan nama S1, switch 2 dengan nama S2, lalu PC 1 dengan nama PC A, lalu PC 2 dengan nama PC B. Selanjutnya konfigurasikan IP address sebagai tercantum dalam tabel pengalamatan. Selanjutnya kita pergi ke PC A, lalu ketik desktop, lalu ketik IP konfigurasi, terus kita ketikkan IP konfigurasi dari PC A yaitu 192.168.1.1. Lalu kita tekan enter, maka subnet masknya langsung tertera. Selanjutnya kita konfigurasi IP di PC B, sama kita pergi ke desktop lalu ke IP configuration. Selanjutnya kita ketik IP dari PC B 192.168.1.2. Enter, lalu akan muncul subnet masknya. Oke, jika sudah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu berikan Cisco sebagai kita konfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch. Berikan Cisco sebagai password konsol dan PTG. Berarti kita sebelumnya kita kasih kabel konsol dari PC A ke switch 1 melalui konsol, lalu dari PC B ke switch 2 ke konsol. Selanjutnya, kita pergi ke terminal, lalu kita konfigurasikan nama perangkat. Kita enable, lalu ketikkan dari PC A berarti ke switch 1, kita ketikkan hostname S1. Kita perlu pergi ke konfigurasi terminal terlebih dahulu, lalu kita kasih nama hostname S1. Oke, selanjutnya kita menambahkan hostname, lalu kita pergi ke konfigurasi terminal, kita ketik interface 91. Selanjutnya kita ketik IP address untuk switch 1, yaitu kita ketik IP address 192.168.1.11 lalu dengan subnet masknya 255.255.255.0. Enter, lalu selanjutnya kita ketik 01, lalu exit. Selanjutnya
kita perlu mengkonfigurasi berikan password yaitu di konsol dan PTY-nya. Berarti kita pergi ke kita ketik line console. Nanti kita ketik passwordnya yaitu password Cisco. Klik in dan exit. Selanjutnya kita pergi ke untuk mengkonfigurasi password di VTY-nya yaitu line VTY. Kita ketik passwordnya, password Cisco. Kita login, exit. Selanjutnya berikan berikan kelas sebagai password privilege exit, yaitu enable secret class. Artinya kita menambahkan password class tetapi dibuat untuk secret. Lalu service password, kita mengenkripsi passwordnya. Encryption. Lalu kita exit. Selanjutnya kita perlu mengkonfigurasikan juga pada PCB. Kita masuk ke terminal, enable. Kita kasih hostname juga untuk switch 2. Kita ketik pertama konfigurasi terminal, hostname S2. Selanjutnya kita mengkonfigurasi IP address-nya. Settingan dasarnya yaitu dengan ini 192.168.1.12. Kita ketik IP address 192.168.1.11. Jangan lupa subnetnya. Ya, kita lupa untuk pergi ke interface VLAN 1. Lalu ketik IP address 192.168.1. Oh iya, titik 12 ya. Sorry, 255. Nah, selanjutnya kita ketik menu shutdown. Lalu exit. Dan jangan lupa untuk menambahkan atau memberikan password di konsol dan VTY-nya, yaitu kita ke line console password Cisco, login, sebenarnya kita juga perlu mengkonfigurasi password untuk VTY-nya, yaitu lagi VTY password Cisco, login, exit. Terus kita berikan kelas sebagai password di privilege exit-nya juga, enable secret class, terus service password encryption untuk mengenkripsi passwordnya tadi. Oh sorry, ada typo. Encryption. Lalu kita exit. Oke, sudah. Lalu latihan 2, memeriksa tabel MAC address switch. Latihan 2 yaitu memeriksa tabel MAC address pada switch. Langkah pertama yaitu langkah MAC address perangkat jaringan. Buka suatu command prompt pada PC A dan PC B dan ketikkan ipconfig /all. Jadi kita ke PC A, kita ke command prompt, kita ketikkan ipconfig all. Lalu
tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet, yaitu ini ya. Alamat fisiknya yaitu dalam MAC address PCA ada 0003 E486 9D45. Lalu kita lakukan hal yang sama, ipconfig all pada PCB. Kita pergi ke desktop, lalu ke command prompt, ketik ipconfig slice all. Nah, ini merupakan alamat fisik dari atau MAC address dari PCB. 9 7C 67 E B 84. Selanjutnya masuk ke konsol dari switch 1 dan switch 2 dan ketikkan perintah show interface fast Ethernet 0/1 pada masing-masing switch. Kita pergi ke PCA untuk mengecek pada switch 1, kita pergi ke terminal. Jika pada tampilan tertera kita harus memasukkan password, maka kita masukkan password yang telah kita konfigurasi sebelumnya, yaitu passwordnya Cisco. Di sini memang tidak tertera atau tidak tertulis tulisan Cisco-nya, tetapi hal tersebut sudah ada di passwordnya. Kita ketik enter. Selanjutnya kita ketik scroll interface pas Ethernet 0. Nah, untuk pada baris kedua dari output perintah, apa hardware address-nya atau burned in address atau yang biasa kita sebut BIA. Nah, pada MAC address switch 1 di fast Ethernet 0/1, BIA-nya yaitu kita ketik yang ada di sini. BIA 00E E0 titik B0 E8 titik 7101. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada switch 2. Kita pergi ke PCB, lalu kita pergi ke terminal. Enter, kita ketikkan passwordnya tadi yaitu Cisco. Nah, pada switch 2 kita show interface fast Ethernet 0/1. Nah, di sini tertera BIA-nya yaitu 00E 0 titik F 957 7 C01. Selanjutnya kita ke langkah yang kedua, tampilkan tabel MAC address switch. Masuklah ke konsol dari switch 2 dan tampilkan tabel MAC address-nya sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan ping. Bangunlah suatu koneksi konsol ke switch 2 dan masukkan ke modus privilege X. Dan modus privilege X ketikkan perintah show MAC address table dan tekan enter. Pada switch 2, lalu kita ketik enable. Kita ketikkan password yang kedua pada ketik tadi yaitu pass. Nah, selanjutnya kita show MAC address table. Nah, adakah di sana suatu MAC address yang terrekam di tabel MAC address? Tuliskan. Ya, ada yaitu 00E0B0DP7101 yang mengarah ke port fast Ethernet 0/1. Nah, tulis 0E0 B0D8.7101. MAC address apa yang direkam dalam tabel itu, ke port switch mana dipetakan, dan ke perangkat mana? Ini merupakan MAC address dari kita perlu cek satu persatu.
Ini merupakan MAC address dari switch 1 ya, 7101. Ya, ini 7101 yang mengarah ke fast Ethernet, yang mengarah ke port fast Ethernet 0/1. MAC address apa yang direkam dalam tabel itu? MAC address dari switch 1 ke port fast Ethernet 0/1. Dan perangkat mana itu ke perangkat MAC address ke perangkat switch 1. Pertanyaan selanjutnya yaitu jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table. Nah, kita bisa mengetahui alamat MAC address tersebut dengan cara kita mengarah ke masing-masing switch maupun PC-nya. Nah, di sini ketika kita klik, maka tertera dari fast Ethernet 01 sampai VLAN 1 itu tertera MAC address-nya masing-masing. Nah, pada PCB juga ketika kita klik seperti ini, maka akan muncul MAC address-nya. Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Ya. Kita dapat mengetahui masing-masing MAC address dengan cara klik atau arahkan kursor pada S1 maupun S2 dan juga PC A dan PC. Langkah selanjutnya, langkah ketiga, yaitu bersihkan tabel MAC address di switch 2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Dalam modus privilege exit, ketikkan perintah clear MAC address table dynamic dan tekan enter. Lalu kita ke terminal pada switch 2. Enter, kita ketik Cisco. Lalu kita masuk ke tabel konfigurasi. Enable. Kita ketikkan password plus. Lalu kita sudah masuk ke modus privilege exit, ketikkan clear MAC address table. Lalu tekan enter. Lalu dengan cepat kita juga mengetikkan show MAC address table. Lalu ketika kita ketikkan show MAC address table, setelah kita clear MAC address table tadi, akan muncul MAC address dengan port yang tadi. Untuk pertanyaannya, apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address lain tercantum? Ya, MAC address mempunyai address untuk VLAN 1. Di sini, pertanyaan, adakah MAC address lain yang tercantum di sana? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tetap sama seperti yang tadi. Ya, ada. Tidak memiliki. Untuk
yang ke VLAN 1 itu ada, cuman untuk MAC address yang lainnya itu tidak ada. Tunggu 10 detik, lalu ketikkan show MAC address table yang terkait enter apakah alamat baru dalam tabel. Adakah alamat baru? Coba diketikkan lagi. Kita tunggu dulu 10 detik. Ketik show MAC address table. Adakah alamat baru dalam tabel MAC address? Jawabannya yaitu tidak ada. Selanjutnya dari PCB, ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Dari PCB bukalah command prompt dan ketikkan rp-a. Kita ke command prompt. Lalu kita ketik rp-a. Pertanyaannya tidak termasuk alamat broadcast dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh RP? Ini tidak ada dikarenakan belum ada IRP yang terdetek. Dari command prompt PCB lakukan ping ke PCA S1 dan S2. PCB lalu kita ping switch 1, kita ping switch 1 162 168 117. Nah, berhasil, cuman pada langkah pertama itu ada RTO, jadi kita ulang ping 92 168 1. Oke, berhasil. Selanjutnya kita ping ke switch 2, kita ping 192 168 1 Untuk pertama RTO lagi, jadi kita ping ulang 192 168 1 Selanjutnya ke PCA ping 192 168. Nah, semuanya berhasil. Apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Ya, semua perangkat memberi balasan sukses. Jadi koneksi konsol ke switch 2, masukkan perintah show MAC address table. Jadi kita masuk ke PCB, lalu kita ke terminal. Kita ketik show MAC address table. Nah, apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Jawabannya, ya, switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabelnya. Ini ada MAC address baru. Jika demikian, alamat perangkat mana? Nah, untuk alamat perangkat 003 E4869D45 itu mengarah ke, kita copy semua MAC address-nya lalu kita agar mudah untuk menjawab. Kita cek satu-satu dari masing-masing perangkat, yaitu switch 1, switch 2, PCA, dan PCB. Semuanya kita cek satu per satu. Yang pertama itu ada 003 cara mengeceknya kita arahkan kursor seperti ini. Memang membutuhkan waktu yang sangat kompleks. Nah, untuk yang pertama itu merupakan MAC address dari PCA
Di sini mengarah ke VCA. Selanjutnya untuk 009 7C67 itu mengarah ke cek satu. Oh, ini merupakan mengarah ke PCB itu sendiri. Selanjutnya untuk 00E 0B029 itu mengarah ke 0EB0 PPP PPP 02. Oh, itu terdapat pada VLAN 1 pada switch 1. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu mengarah ke 701 yaitu mengarah ke port fast Ethernet 0/1 di switch 1 pada interface switch 1 F fast Ethernet 0/1. Selanjutnya yaitu dari PCB bukalah command prompt dan ketik lagi perintah ARP-1. Kita ke command prompt. Selanjutnya kita ketik ARP-A. Nah, apakah case ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping? Jawabannya yaitu ya. Case ARP pada PCB mempunyai entry. Selanjutnya pada jaringan Ethernet data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch pada PC secara dinamis membangun cache ARP, cache, dan tabel MAC address. Dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan yang lebih besar? Pada jaringan yang lebih besar, ketika kita menghadapi banyak jaringan atau lebih besar jaringan itu sendiri, yaitu pencatatan MAC address-nya itu memiliki atau menyita waktu yang lebih lama. Soalnya kita perlu mengecek satu persatu bagaimana di manakah MAC address tersebut berada. Yaitu kita perlu mengarahkan kursor kepada masing-masing perangkat untuk mengecek apakah MAC address tersebut termasuk pada perangkat tersebut. Lalu konfigurasi dalam topologinya nantinya juga menjadi lebih kompleks lagi. Oke, sekian video dari saya dalam modul 4 menampilkan tabel MAC address. Ada kurang maupun lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.